Pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional. Adapun struktur pertumbuhan ekonomi dari pendapatan nasional, distribusi pendapatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep pertumbuhan ekonomi. Dari sisi permintaan, adanya peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan konsumsi, dan peningkatan pendapatan. Dari sisi penawaran, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru hingga pasca krisis. Pada zaman Orde Baru, Bank Dunia menobatkan Indonesia sebagai macan Asia baru. Pada tahun 1968, PN per kapita hanya sekitar $60. Pelita 1, PN mengalami peningkatan yang relatif tinggi setiap tahun. Pada tahun 1980, PN per kapita mendekati $500. Pada tahun 1990, Indonesia termasuk negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sekitar 7,3% sampai 8,2%. Pada tahun 1993, PN per kapita mendekati $800. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDB yang tinggi. Pengaruh resesi dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Resesi ekonomi dunia atau penurunan aktivitas ekonomi dunia atau penurunan PDB yang terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan PDB atau PNDNM yang secara bersamaan mendominasi perdagangan dunia, mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia yang selanjutnya dapat menyebabkan defisit saldo neraca perdagangan. Pendekatan pengukuran GDP. 1. Pendekatan produksi. PDB, jumlah dari nilai output dari semua sektor ekonomi. 2. Pendekatan pendapatan. PDB, jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji, bunga, sewa, dan profit. 3. Pendekatan pengeluaran. PDB, jumlah semua komponen dari pemerintah akhir, yaitu pengeluaran konsumsi RT dan lembaga swasta yang tidak berorientasi pada profit atau laba, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Biro Pusat Statistik atau BPS membagi ekonomi nasional dalam 9 sektor, yaitu 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri manufaktur, 4. Listrik, gas, dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, sewa dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa. Sumber pertumbuhan ekonomi. Dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi terjadi karena PN yang terdiri atas permintaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah meningkat. Sementara dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor produksi, baik tenaga kerja, modal, tanah, dan energi. Penentu pertumbuhan ekonomi ada 2. Pertama, faktor internal. Faktor internal dari faktor ekonomi, pengendalian inflasi, cadangan devisa, rasio utang, LN, kondisi perbankan, kesiapan dunia usaha. Faktor non-ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Faktor eksternalnya ditinjau dari faktor ekonomi, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang akan merubah struktur ekonomi, yang dari ekonomi tradisional akan berubah menjadi ekonomi modern. Yang dari kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ke pendapatan per kapita dan perubahan struktur ekonomi karena adanya permintaan dan penawaran perdagangan. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori Arthur Lewis atau teori migrasi yang dari perdesaan ke perkotaan, yang dimana pada desa tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sementara di kota tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Kelebihan suplai TK di pedesaan, sementara di perkotaan kekurangan suplai TK. Di pedesaan produk marginal sama dengan 0 berarti fungsi produksi telah optimal. Di perkotaan produk marginal sama dengan positif berarti fungsi produksi belum optimal. Di pedesaan produktivitas menurun dan upah menurun, sementara di perkotaan produktivitas
tinggi dan upah tinggi. Perbedaan upah ini menyebabkan migrasi atau urbanisasi TK dari desa ke kota, sehingga upah TK meningkat dan akhirnya pendapatan negara meningkat. Teori holistic scenery atau teori pola pembangunan. Teori ini fokus pada perubahan struktur ekonomi di NB yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita merubah pola konsumsi makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa. Akumulasi modal secara fisik dan SDM, perkembangan kota dan industri, penurunan laju pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga yang kecil, dan sektor ekonomi didominasi oleh sektor non-premier, terutama industri. Perubahan struktur ekonomi Indonesia. Sejak awal pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Data NTB dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan untuk partisipasi PDB. Pada tahun 1970, di data 45%, 1990-an 16-20%, pada tahun 2006 12,9%. Sumbangan output dari industri manufaktur pada pembentukan PDB 2006 sekitar 28%. Adapun distribusi PDB atas harga berlaku sektor. Dari triwulan 2 pada tahun 2010, di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan ada 15,3%, pada pertambangan dan penggalian 11,4%, industri pengolahan 26,4%, listrik, air, dan gas 0,1%, konstruksi 9,9%, perdagangan hotel dan restoran 13,4%, transportasi dan komunikasi 6,3%, keuangan, penyewaan dan jasa-jasa bisnis 7,0%, jasa lainnya 10,2%, PDB 100,0%, dan PDB non-migas 91,9%.